Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Salihin dengan NPM 223510509. Di sini saya akan menjelaskan yang bertemakan expert system. Di sini saya mendapatkan kasus sistem pakar untuk diagnosa gaya belajar mahasiswa dengan metode backward chaining. Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang meniru kemampuan seorang pakar dalam menyelesaikan masalah tertentu. Dalam konteks ini, sistem pakar digunakan untuk mendiagnosis gaya belajar mahasiswa berdasarkan backward chaining, sebuah metode inferensi yang bekerja mundur dari simpulan menuju fakta. Gaya belajar mahasiswa dapat dikategorikan berdasarkan model FAK atau model lain seperti Cole-based learning style. Sistem ini bertujuan dengan memberikan rekomendasi metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik masing-masing mahasiswa. Metode backward chaining ini adalah salah satu teknik penalaran dalam sistem pakar yang bekerja dengan memulai dari tujuan, kemudian mencari fakta atau aturan yang mendukung kesimpulan tersebut. Proses ini terus berlanjut sampai ditemukan fakta yang sudah diketahui atau diinput dari pengguna. Contoh konsep backward chaining dalam diagnosa gaya belajar: yang pertama ada tujuan, menentukan gaya belajar mahasiswa; yang kedua mencari aturan yang mengarah tujuan; yang ketiga, jika aturan tersebut memiliki syarat, sistem akan cek fakta yang mendukungnya. Yang keempat, jika fakta tidak diketahui, sistem akan meminta input dari pengguna. Yang kelima, proses berhenti jika semua kondisi sudah terpenuhi atau tidak ada aturan yang sesuai. Adapun langkah-langkah, yang pertama menentukan domain masalah. Tentukan cakupan sistem pakar, yaitu diagnosis gaya belajar mahasiswa, dan definisikan 3 kategori utama: visual, auditory, kinestik. Yang kedua, menyusun basis pengetahuan. Basis pengetahuan berisi aturan yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Contoh aturan berbasis if then. Adapun if mahasiswa lebih suka membaca dan melihat gambar, then gaya belajar visual. If mahasiswa lebih suka mendengarkan dan berdiskusi, then gaya belajar auditory. If mahasiswa lebih suka praktik langsung dan bergerak saat belajar, then gaya belajar kinestik. Yang ketiga, implementasi inferensi backward chaining. Langkah-langkah inferensi menggunakan metode backward chaining. Yang pertama, mulai dari kesimpulan. Yang kedua, periksa aturan yang mendukung kesimpulan tersebut. Yang ketiga, cek apakah prasyarat dalam aturan sudah terpenuhi. Yang keempat, jika belum terpenuhi, tanyakan kepada pengguna. Misalnya, apakah kamu lebih suka membaca daripada mendengar? Yang kelima, jika semua persyaratan terpenuhi, simpulkan gaya belajar. Yang keenam, jika ada kesimpulan yang bisa dicapai, maka output adalah tidak dapat ditentukan. Yang keempat, implementasi sistem pakar. Ini dapat membangun menggunakan bahasa pemrograman seperti Python dengan rule-based system, Prolog sebagai bahasa logika untuk inferensi, PHP atau MySQL untuk aplikasi berbasis web. Implementasikan algoritma support vector machine atau SVM untuk mengklasifikasikan penyakit kejiwaan skizofrenia. Ini adalah codingannya, yaitu dengan def backward chaining, return true jika fakta sudah diketahui. Jadi ada basis pengetahuannya, rules, condition, suka membaca, suka grafik. Selanjutnya ada fakta yang diberikan oleh pengguna dan dicek apakah mahasiswa memiliki gaya belajar visual. Jika dirunningkan, mahasiswa memiliki gaya yang belajar sesuai gaya belajar visual. Penjelasan kodenya: yang pertama, fungsi backward. Fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah suatu goal atau tujuan dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang sudah ada. Langkah-langkahnya: jika goal sudah ada dalam fact, maka return true. Jika goal belum diketahui, periksa dulu apakah ada aturan yang memiliki goal sebagai simpulan. Selanjutnya, untuk setiap aturan yang ditemukan, periksa apakah semua syarat dalam aturan tersebut bisa dipenuhi dengan backward chaining secara rekursif. Jika semua syarat terpenuhi, tambahkan goal dalam fact dan return true. Jika semua ada aturan yang mendukung atau syarat tidak terpenuhi, return false. Yang kedua, basis pengetahuan atau rules. Jika seseorang suka membaca dan grafik, gaya belajar visual. Jika seseorang suka mendengar atau diskusi, gaya belajar auditory. Jika seseorang suka praktek dan bergerak, gaya belajar kinetetik. Yang ketiga, fakta yang diketahui.
Fakta adalah informasi awal yang diberikan oleh pengguna. Dalam kasus ini, mahasiswa ini memiliki kebiasaan membaca dan menyukai grafik. Yang keempat, menjalankan backward chaining. Kode ini mencoba menentukan apakah mahasiswa memiliki gaya belajar visual dengan memberikan apakah visual bisa dibuktikan dan fakta yang diberikan. Langkah-langkah yang terjadi saat backward chaining berjalan, memeriksa apakah visual sudah dalam fakta. Jika tidak, lanjutkan mencari aturan yang mendukungnya, menemukan aturan yang menyatakan bahwa visual dapat dibuktikan jika sudah membaca dan suka grafik. Benar. Mengecek apakah kedua syarat tersebut ada dalam fakta. Karena kedua syarat sudah ada, visual dianggap benar dan ditambahkan ke dalam fakta. Hasilnya, mahasiswa dikategorikan memiliki gaya belajar visual. Terima kasih. Mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.